Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Di video kali ini kita akan tanya nanti guru kita Pak Ustadz Danu mengenai satu hal ini. Ini ada satu hal yang sering sekali terjadi di lingkungan kita, mungkin juga para sahabat beriman ada yang terkena penyakit seperti ini. Pak Ustadz, jika seseorang mengalami sakit di daerah tumit ya Pak Ustadz, itu yang menyusahkan sekali kalau dia jalan jinjit sakit seperti katanya tertusuk-tusuk. Wah, itu sebenarnya secara akhlak disebabkan oleh apa itu Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Iya, memang ini agak susah-susah gampang untuk menganalisa, tapi insya Allah alhamdulillah sudah banyak sekali pasien yang sakit pada tumit yang seperti ditusuk tersebut itu diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala ya. Alhamdulillah. Nah, memang ini kalau dibilang itu asam urat, tes darah bukan asam urat, bukan kolesterol, tapi kok tumitnya sakit. Setiap pagi sakit, sampai siang, sampai kadang seminggu, kadang 2 minggu, kadang 1 bulan nggak sembuh-sembuh di tumit. Jadi jalannya itu selalu pincang gitu Pak. Jadi pincang gitu kalau tumit ya. Nah, sebenarnya ringan dalam menganalisa sesuatu itu sebenarnya saya bikin ringan aja. Tumit itu kan dipergunakan kalau lagi jalan sih semuanya biasa. Tapi kalau yang namanya lagi jengkel nih, atau kita mau nginjak yang ada sesuatu di bawah jadikan jengkel, sesuatu yang besar, itu yang kita pakai itu biasanya tumit atau kaki bawah bagian depan, itu aja. Tumit biasanya. Tumit rata-rata ya, maunya dihentakkan ya. Nah, sebenarnya proses kejadian sakit di tumit itu sama seperti keinginan kita tadi. Inginnya itu menghentakkan kaki sehingga sesuatu di bawah itu entah pecah, entah sakit, entah apa seperti itu. Ya, dengan marah yang membara lah. Kalau dia marahnya nggak membara, bukan tumit. Kalau marahnya biasa, paling malah ngomong. Jadi tidak menghentak. Dia tidak menghentak, dia hanya ngomong aja. Nah, kalau tumit ini berarti ada marah yang kuat dan bisa dikatakan ada kebencian, ada dendam, ada kebencian yang kuat. Walaupun belum tentu benci ini muncul melalui kata-kata. Ya, itu istilahnya punya sifat bencinya lebih kuat istilahnya. Jadi marah dan benci itu langsung bersanding bersamaan. Kalau marah itu dia cat bisa atau beberapa waktu bisa, tetapi benci itu bisa dampingin marahnya. Seorang benci itu kan nggak harus marah, tapi dulu pernah marah, tapi kalau sekarang benci ya nggak harus marah. Tapi masih tetap benci? Iya, benci masih. Tapi nggak marah? Enggak. Ya, dendam itu. Nah, orang yang sakit pada tumit insya Allah punya karakteristik seperti itu. Kalau marah maunya nginjek beneran gitu. Jadi beneran istilahnya. Jadi kalau dendam itu inget aja. Umpamanya saya dilengserkan oleh atasan saya persis dari kapro menjadi denti. Itu bukan Pak Ustadz. Siapa itu? Pak Ustadz. Siapa? Saya. Itu hari itu seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu masih jengkel aja. Nah, jengkelnya inilah memunculkan benci sebenarnya. Jadi nggak harus keluar ya Ustadz ya? Nggak harus ucapan ya? Enggak, kalau keluar malah dinonaktifkan, nggak diproyek. Kalau nggak diproyek kan nggak ada mel ya pasti. Nggak bisa nggatai basboro kan begitu ya. Jadi dia diem, dia kan ngikutin mamanya. Kalau saya seperti itu, saya itu terus mikir sehari-hari. Bukan apa kesalahan saya, tapi kenapa saya diginiin ya gitu. Gitu ya. Jadi nggak pernah nggak introspeksi tentang kekurangan saya atau ini, tapi
maunya menonjolkan ego, menonjolkan bencinya, menonjolkan dendamnya. Nah di titik itulah bisa besok-besoknya keluar di ya tumit. Besok-besok nggak harus hari itu, bulan itu, enggak. Nanti akan sama lagi umpamanya saya aja dulu deh ya. Saya kalau jengkel sama istri saya itu umpamanya WA-an ngomong lewat WA itu tuh langsung saya matiin, sudah saya geletakin. Itu kan jengkel sekali saya jadi. Ustaz, itu contohnya Ustadz emang bener Ustadz suka umpama. Di sini ada 3 laki-laki. Saya kalau jengkel mau umpama sih. Kalau jengkel sama istri sampai menggebu dan nggak ngomong umpamanya. Nah itu kan bisa. Jengkel itu umpamanya kenapa? Kok aku aja disuruh? Dia yang nganggur malah nggak jalani, malah aku lagi lah. Itu kan jengkel itu. Umpama aku. Jadi umpama seperti itu. Nah nanti kalau saya itu akan tumit, akan sakit. Ada benci yang kuat, dendam, jengkel, marah, ego jadi satu ya di titik-titik itu. Tinggal milih mana yang keluar. Marah yang kuat yang menggebu ya di situ nanti keluarnya. Itu porsinya lebih besar di keluarga atau di tempat kerja atau lingkungan lain itu Pak? Jadi gini, sebenarnya di keluarga sama tempat kerja ini sama. Sama, sebenarnya sama. Cuma kesalahan ini di titik mana? Nah, biasanya kesalahan kalau itu di keluarga lebih besar, umpamanya kamu tung sama istrimu, itu lebih besar daripada kamu sama temenmu atau anak buahmu umpamanya. Karena pada saat kamu dengan anak buahmu kan kamu tinggal marah selesai gitu. Tapi kalau kamu sama istrimu marah, lah itu kan istriku akan kembali lagi kan gitu. Betul. Ketemu besok lagi jengkel lagi. Nah itu kan nggak selesai jadinya. Jadi sehingga prosentase di keluarga itu sebenarnya lebih besar, tapi bisa aja lebih besar di pekerjaan kalau mamanya kamu di pekerjaan itu selalu kamu merasa dolimi mamanya. Nah itu juga kamu akan kalau ketemu dia lagi jengkel lagi, ketemu dia lagi jengkel lagi seperti itu. Kan mirip kalau ketemu dengan istri. Ya seperti itu. Tinggal nanti prosentasenya banyak di mana. Kalau banyak di istri ya nanti di kaki, kalau di keluarga ya di tangan. Kalau di keluarga ya di kaki, kalau di pekerjaan ya di tangan. Posisinya seperti itu. Tapi kalau udah dendamnya tidak melalui pekerjaan, dendamnya itu secara pribadi ya sama ditumit. Dendam secara pribadi itu ditumit nanti. Tapi kalau jengkel di pekerjaan, wah padahal aku nggak ini wah itu nanti di tangan. Seperti itu. Kalau nggak di tangan dirusuk. Tapi intinya, insya Allah itu biasanya dari marah yang menuju ke arah kebencian atau menuju ke arah dendam sama kaku seperti itu. Ustaz, lanjut ya Ustaz. Kalau posisinya Ustaz di tumit kanan sama di tumit kiri ada bedanya nggak Ustaz? Iya tetap insya Allah ada bedanya. Kalau di kanan itu biasanya dia apa yang dikerjakan itu kelihatannya baik, kelihatannya baik gitu ya. Saya nggak bilang itu baik beneran, kelihatan aja di titik baik. Kalau di kiri ya apa yang dikerjakan itu ya nggak baik gitu. Kalau mamanya yang sering itu sakit yang di kanan aja mamanya, ya kelihatannya yang dikerjain itu ya baik, tapi penuh dengan jengkel, emosi, marah dan sebagainya. Kenapa saya yang di kanan kok kiri enggak? Ya belum aja. Kalau kanan itu sakitnya udah pincang-pincang, yang kiri bisa nggak jalan besok. punya cerita juga waktu saya masih aktif di kerjaan. Bukan istrinya teman ini, bukan ya? Teman. Ini teman ini. Teman ini seorang istri. Oh iya. Wanita berarti. Ini wanita. Dia pagi-pagi ketemu saya, waduh, Mas Jai, terima kasih banyak. Apa terima kasih? Saya juga pusing gitu. Terima kasih apa Mbak? Alhamdulillah kaki saya sembuh katanya. Maksudnya sembuh? Nah, rupanya saya udah lupa Ustadz tentang keluhannya. Dia itu telapak kaki bagian belakang, tumit ya di bawah itu sakit Kak, ditusuk-tusuk gitu kan. Sampai dia tidak tahan ke dokter. Ke dokternya perempuan. Ternyata dokter penyakitnya sama. Terus saya tanya, dikasih obat nggak? Enggak lah, orang dia sama, dia minum obat juga Nggak sembuh? nggak sembuh katanya.
Akhirnya saya ingat dulu Mas Jai bilang suruh minta maaf ke suami dan anak-anak gitu. Udah saya minta maaf sampai nangis segala macam. Alhamdulillah pagi bangun tidur sembuh. Nggak sakit lagi. Makanya saya pagi-pagi saya nemuin Mas Jai ini katanya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi itu dijaga, jangan sampai lupa lagi. Berarti seperti itu, Ustaz. Ternyata. Ya memang mirip seperti itu, Ji. Jadi kaki itu insya Allah berhubungan dengan persoalan-persoalan keluarga, tinggal mana titiknya sakit, seperti itu. Jadi itu sebenarnya alat untuk mengingatkan kita aja agar kita itu masih ada kesalahan di hadapan Allah. Kalau ada salah ya mohon ampun pada Allah. Kalau salahnya tinggal lihat pada siapa ya, sering begini. Kalau sama suami atau sama istri ya minta maaf, serius kan gitu ya. Jangan hanya minta maaf tok nanti diulang lagi, jangan minta maaf tok nanti diulang lagi, ya janganlah di situ. Karena proses untuk mencapai, sebenarnya hidup di dunia ini kan sebenarnya khusus bagi orang muslim ya, itu kan yang dicari sebenarnya surga. Nah, sebenarnya alat untuk mendetek bahwa kita itu masih banyak salah dan dosa itu di hadapan Allah itu ya tubuh kita itu sendiri. Indikator. Iya, tubuh kita ini sendiri. Jadi kalau istilahnya Allah sudah menceritakan dalam Quran ya, salah satunya dalam surat As-Sajdah 2 saya ceritakan, wala nutikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbari la'allahum yarji'un. Nah, di sini yang harus kita ketahui adalah bahwasanya Allah itu akan memberikan, ditimpakan siksa kecil di dunia kepada mereka sebelum siksa besar di akhirat. Yang harus kita ketahui bahwa ini pun tetap dibahas oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Berarti kalau kita itu sakit, kita difahami bahwa sakit itu atau siksa kecil, sakit dari mana? Dari perbuatan kita sendiri. Ayatnya jelas, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kita terima atau sakit yang kita terima itu disebabkan dari buah tangan kita sendiri. Nah, sebenarnya kalau sudah kita fahami, ayo kita kembali mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, yang banyak orang tidak tahu adalah kalimat belakang dari As-Sajdah tadi, wala nutikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbari la'allahum yarji'un. Nah, la'allahum yarji'un inilah sebenarnya obatnya. Dan Allah akan menimpakan kepada mereka siksa kecil di dunia, yaitu sakit, sebelum siksa besar di akhirat, yaitu masuk neraka. La'allahum yarji'un artinya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, sebenarnya diceritakan di kehidupan sekarang itu ada orang sakit, besok sakit itu kalau nggak dibereskan kembali pada syariat Allah akan masuk neraka. Makanya agar mereka kembali ke jalan yang benar ini apa? Jalan yang benar itu apa? Satu Quran, satu As-Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang harus kita fahami. Sebenarnya kalimat di atas ini dengan la'allahum yarji'un ini bisa menjadi obatnya, yaitu taat kepada Allah, atiullah wa rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul ini harus dimengerti. Makanya pelajaran akhlak, pelajaran sakit pun sebenarnya harus kembali kepada Quran dan Sunnah sebenarnya. Jadi jangan dianggap remeh. Kalau memang itu dianggap remeh, ya monggo. Kalau ibaratnya kita mendengarkan salah satu hadis di surat Yasin bahwa nanti tangan dan kaki akan menjadi saksi, ya sama. Saksi itu apa yang kita kerjakan? Ya betul. Yang ngomong itu insya Allah akan malaikat yang mendampingi. Kaki itu juga sama, kalau ada sakit ya nanti malaikat akan cerita sakitnya karena ini, kan seperti itu. Kalau ibaratnya dia itu banyak dosa tapi Allah belum memberikan sakit karena memang dia tidak emosional mamanya, ya memang dia nggak sakit tapi dia banyak dosa, ya tetap aja malaikat tetap akan membawa catatannya mereka. Jadi jangan dianggap remeh bahwa sakit itu hal biasa kemudian taruh di rumah sakit sembuh. Nah, akhirnya orang muslim itu akhirnya lupa bahwa orang muslim itu harus kembali ke jalan
Allah. Jadi tidak bisa sembarangan. Kalau ke dokter boleh, ya boleh namanya ikhtiar. Tapi akhirnya apa? Kalau dia sakit, pasti ke dokter. Nggak mau yang namanya sakit, mohon ampun. Jarang sekali Muslim yang paham. Karena dianggap sakit itu gugurkan dosa. Loh, ya emang boleh, tapi dosa yang mana nih? Dosa yang mana nih? Jadi apakah sama dosa umpamanya seorang ustadz atau ulama atau kiai dengan dosanya orang yang nggak pernah sholat atau sakitnya ulama atau kiai dengan sakitnya itu sama-sama menggugurkan dosa, padahal dia sendiri bertobat aja nggak pernah, sholat aja itu ya jarang, sangat jarang sekali, tidak menghargai orang, masa sama-sama menggugurkan dosa. Dari titik mana menggugurkan dosa? Kalaupun ulama atau ustadz, ya wallahu alam, kita nggak tahu. Intinya kalau memang itu akan kembali ke jalan Allah, mudah-mudahan itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi caranya bagaimana? Kalau memang tumitnya sakit, belajarlah fahami. Berarti ada marah yang terselimuti dengan benci atau dendam kepada seseorang. Kalau itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak sembuh, insya Allah itu dendamnya kepada siapa? Bisa kepada pasangan, bisa kepada orang tua atau mertua, atau bisa kepada teman kerja. Jengkel sekali seperti itu. Nah, kalau itu ketemu, diem, renung, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, satu pada pasangan mohon ampun, kemudian minta maaf. Kok belum sembuh? Kepada orang tua minta maaf, kemudian tiap hari kok belum sembuh nih, udah 3 hari, seminggu nih belum, berarti tidak di titik itu. Bisa aja dengan teman kantornya menjengkelin. Kalau nggak dengan teman kantornya, kalau dia dilihat kayaknya tipenya nggak jengkel sama teman kantor, sama siapa? Pimpinannya. Berarti sama pimpinannya. Yang mendepak dia dari kapro menjadi deputi. Iya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian ya dia harus minta maaf kepada orangnya atau mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Serius, jangan diulang lagi. Kalau tidak diulang lagi, belajar untuk istiqomah, tidak mau mengulang, insya Allah bisa sembuh cepat. Insya Allah seperti itu. Ustaz, kalau kita meminta maaf sama dengan orang yang kita zolimi, yang tadi Ustadz bilang, apakah minta maafnya itu supaya penyakitnya sembuh atau gimana, Ustadz? Ya, sebenarnya boleh-boleh aja, karena umpamanya JJ tahu sakitnya itu dari orang yang kita zolimi, boleh, silahkan. Niatnya itu? Iya, boleh, silahkan. Tapi meminta maafnya ikhlas. Bukan hanya pengen sembuh, tapi benar-benar tahu kalau saya zolimi dia. Nah, kan gitu. Persoalan sembuh itu nanti, tapi tahu sakitnya itu dari itu. Tahu, tapi ikhlasnya harus lebih kuat daripada keinginan untuk sembuh. Sebenarnya hanya itu, Ci. Oh, karena yang diutamakan adalah permohonan maaf atas zolimnya. Masalah sembuhnya insya Allah dapat bonus. Ya, bonusnya lah seperti itu. Sama kerja 1 tahun di kontraktor, bonusnya ada itu ya. Normal di kontraktor. Ada kalimat normal di kontraktor loh ya. Gitu. Sudah tergelitik aja. Iyalah, normal di kontraktor ya kan. Bonusnya kan diambil dari mana lah, itu biar jawab sendiri-sendiri aja. Biasa kalau orang kerja kan yang dicari bonus, Pak Ustaz. Iya. Bukan berkah ya. Bukan. Tapi dia selalu ngomong kalau kerja kalau bisa berkah kan gitu. Ya. Ustadz, kalau ada orang yang sakit tumitnya udah akut, istilahnya udah parah deh seperti itu, dengan permohonan maaf kepada orang yang zolimi, apakah yang diambil hikmahnya kesembuhannya atau taubatnya, Ustaz? Semuanya sebenarnya. Kesembuhan itu sebenarnya bonus dari Allah aja. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu ketulusan dia meminta maaf atau ketulusan dia memohon ampun. Karena saya pernah ngalami di tumit itu ada nanah di situ, Ci. Dan nanah itu keluar terus nggak pernah bisa bisa hilang. Saya pernah. Berarti ada lubangnya gitu, Ustaz? Iya, pecah. Bisul, kayak bisul gitu? Enggak, pecah aja di tumit itu pecah. Jadi keluar nanah di situ. Pak Ustadz pernah seperti itu? Hah? Pak Ustadz pernah ya? Kalau saya alhamdulillah enggak. Oh, nemuin ya? Nemuin. Jadi setelah saya kasih tahu ini pecah benanah itu jadi seperti gini. Jadi istilahnya kalau sampai benanah ini, dia saking benci dan jengkel dan dendamnya itu sampai dia cerita terhadap orang yang dibencinya itu masih ada ini, dan ceritanya ada ditambah-tambah seperti itu. Itu biasanya bernanah.
Nanah itu racun, jadi istilahnya dia sendiri menceritakan yang sebenarnya bukan di titik persoalan dia, tapi ditambah-tambah ya nanti bernanah. Insya Allah seperti itu. Berarti nanah itu di tempat yang lain juga seperti itu, Ustaz? Insya Allah begitu. ada overnya. Ada racunnya di nanah di gigi, ada racunnya pada saat dia ngomong. Seperti itu. Nah, kalau nanah di usus berarti ada racun, ada kemarahan yang wujudnya itu seperti orang itu ada fitnah, ada mempolitisir dan sebagainya di dalam keluarga. Kalau nanah di usus ya, insya Allah seperti itu. Jadi semua hal-hal itu terlihat. Makanya kenapa kalau orang disuruh belajar ikhlas itu ya, kalau sudah melakukan sesuatu ya sudah, lepaskan aja, nggak usah terlalu dipolitisir sehingga menjadi enak didengar orang kayak gitu. Tapi juga kalau orang mempolitisir sesuatu belum tentu dia itu juga bernanah, karena untuk mencapai nanah itu dia harus dengan emosi. Biasanya harus dengan emosi. Kalau dia mempolitisir sesuatu kemudian tidak emosi, kemudian dia memfitnah, dia tidak emosi, ya nanah nggak akan keluar. Keluarnya nanti kalau masuk neraka. Itu langsung. Iya, tetap catatannya dia ada walaupun dia tidak bernanah. Insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya mengenai sakit di tumit